Shalom, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat luar biasa, amin. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita dapat beribadah kembali, namun beribadah masih di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya, kita percaya lautan Tuhan ada di setiap kita masing-masing. Puji Tuhan, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Dia baik bagi dalam hidup kita, sebab Dia telah memberikan nyawanya bagi setiap hidup kita. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Bersyukur dan kami bangga memilikimu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan berkenan turun atas kami, sebab karya-Mu terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang indah Tuhan, hati-Mu yang mulia yang kami temukan dalam hidup-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyucikan kami, meluruskan kami, melayakkan kami Tuhan, menghampiri tata-Mu yang suci Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih yang hati yang mulia.
selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi kita mengasih dalam hadirat-Mu. Kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, di dalam-Mu Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, Yang dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, Tuhan setiap waktu. selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Karya terbesar Tuhan Yesus, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan setiap pengorbananmu Engkaulah harta yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam kesembuhan hati kita katakan Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak dapat Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau Yesus, Engkau ku kagumi.
Kami agungkan selamanya. Terima kasih selalu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahkan pengorbanan yang Kau berikan bagi kami Tuhan tidak dapat kami balas Tuhan Yesus. Dan terlalu mahal darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi setiap kami. Kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu. Kami bangga Tuhan Yesus menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penebus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Arahkan mungkin dari awal kepada Tuhan sebagai rinduan. Haleluya. Katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan imanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan kembali, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu mahal
untuk karya penebusan Tuhan bagi setiap kita. Selayaknya kita lah yang harusnya ada di atas salib itu. Amin. Menanggung bahkan memikul segala dosa pelanggaran kita. Haleluya. Tapi firman Tuhan mengatakan, Dia Allah yang menyayangkan anaknya sendiri, merelakan mengorbankannya bagi setiap kita. Dia tidak menyayangkan lagi apa yang Dia kasih besar-besar, tapi oleh karena kasihnya kepada kita, Yohanes 3:16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Supaya semua yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari-hari ini mungkin engkau terhilang, kau lupakan kasih Tuhan, kau lupakan kebaikan Tuhan. Mungkin kau sering menonton film The Passion of Christ, tapi hanya itu sebagai tontonan biasa. Hari ini maknai kematian Tuhan, bahkan kebangkitannya hari ini terlebih lagi memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tiada lagi waktu untuk main-main, tiada lagi waktu untuk berleha-leha bersantai-santai. Engkau punya waktu kepada Tuhan, engkau punya segalanya bagi Tuhan. Maka kabarkanlah kebaikan itu bagi orang-orang lain di sekitar. Jangan senang ketika engkau mendapatkan rema dari firman Tuhan dan engkau senang sendiri. Mari berbagi kepada orang yang belum dapat, belum mengerti, sehingga mereka juga boleh dibangun, boleh mengerti akan kebaikan Tuhan. Sebab apa yang dapat kita lakukan, kita berikan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Selain pujian sembah syukur kita yang terbaik kepada Tuhan, hari ini lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Pastikan hidupmu mendapatkan sesuatu yang baru hari daripada Tuhan. Kebangkitan Tuhan tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu ketika kau tidak meresponi, ketika kau tidak menghargainya sebagai suatu karya penebusan yang terbesar. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Ampunkan kami Tuhan jika selama ini kami lalai Tuhan, bahkan belakangan ini kami Bapa sering lalai Tuhan dan jauh daripada Tuhan Bapa. Kami lebih mementingkan pengawasan diri kami sendiri Bapa, tidak Bapa membangun hubungan kami dengan Tuhan Bapa. Sedangkan orang-orang Tuhan, hamba-hamba Tuhan Bapa yang tercatat di Alkitab Tuhan, mereka dengan sungguh-sungguh membangun mereka kepada Tuhan Bapa, dan firman Tuhan digenapi atas kehidupan mereka Tuhan. Kami rindu Bapa, kami juga menjadi pelaku firman itu Tuhan, khususnya umat-Mu Bapa, seluruh pendengar hari ini Bapa yang menyaksikan Bapa live ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami. Urapi hamba Tuhan yang sementara akan menjadi saluran berkat bagi setiap kami hari ini Bapa. Hamba-Mu alat biasa Tuhan, orang biasa terbatas Bapa, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas Tuhan, yang mampu Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya Bapa. Sehingga rahasia firman-Mu hari ini Bapa, sehingga kebangkitan Tuhan hari ini Bapa, kami boleh nikmati, kami boleh syukuri Tuhan sebagai suatu jalan untuk kami boleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. sekalipun topan datang menghampiri hidup kami Tuhan, Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. katakan terlalu banyak, Yang Tuhan telah beri, dan hanya mungkin hanya mungkin ku balas dari apapun yang kami miliki saat ini apa Tuhan. yang ku miliki. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidupku, Biar
Walaupun Tuhan hari-hari ini Tuhan banyak pintu gereja tertutup Tuhan, tapi kami percaya Bapa, banyak pintu rumah-rumah yang terbuka melaksanakan ibadah hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, lebih lagi Bapa, setiap Bapa keluarga merayakan Tuhan, bahkan Bapa menikmati momen kebangkitan ini Bapa. Virus corona kami katakan apa, bahkan kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Yesus. ketika pasca Bapa di perjanjian lama Tuhan, dalam tulah yang ke-10 Bapa, kematian anak sulung Tuhan, maka Bapa terjadi peristiwa di mana setiap anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan harus berdiam diri di rumah Tuhan, dan menandai Bapa setiap palang pintu rumah mereka Bapa dengan mengoles darah Tuhan. Sebagai pertanda Tuhan, ketika tanda itu ada Bapa, maka Bapa tulah itu akan lewat daripada mereka Bapa, mereka tidak akan kena Bapa. Hari ini Bapa, jika kami merenungkan Tuhan, mungkin saat ini Bapa kami diizinkan Tuhan untuk berdiam diri di rumah Tuhan, membangun hubungan kami dengan keluarga kami Tuhan, bangun hubungan kami Bapa dengan orang-orang yang di rumah Bapa. Mungkin selama ini kami sibuk dengan pekerjaan kami Tuhan, sibuk dengan aktivitas kami masing-masing Bapa, tanpa mementingkan Tuhan pentingnya Bapa rumah tangga Bapa, keluarga Bapa yang menjadi dasar pelayanan kami Bapa. Hari ini Tuhan kami sadarkan, kami ingatkan Tuhan, untuk lebih lagi Bapa kami membangun diri kami Tuhan bersama keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat momen ini Bapa. Kami katakan Bapa, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi Bapa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Bapa. Maka kami percaya Tuhan, corona ini pun terjadi Tuhan bukan Bapa untuk membuat iman kami semakin lemah Tuhan, iman kami semakin ciut Bapa, tapi iman kami semakin kuat Bapa. Sebab kami tahu Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia Bapa, dan tidak akan pernah mengingkari janjinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami Bapak, mampukan setiap umat-umat-Mu Bapak, mampukan setiap para pelayan Tuhan boleh tak kuat Bapak, tengah tantangan hidup Bapak yang penuh Bapak, polemik hari ini Bapak, di tengah pandemi corona hari ini Tuhan, mungkin sebagian umat Tuhan yang merasakan kesusahan Tuhan, bahkan hampir Bapak seluruh dunia hari ini Bapak merasakan dampak daripada corona ini Bapak. Maka kami berdoa Tuhan, corona tidak lebih besar daripada Tuhan yang kami sembah Tuhan. Corona tidak lebih besar daripada nama di atas segala nama yang mati dan hari ini bangkit bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kematian saja Tuhan boleh taklukkan Bapa, maka corona ini sekalipun Tuhan akan melewat Bapa, akan segala berlalu dari Indonesia, dari dunia ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kembalikan Bapa virus ini ke tempat asal semulanya Tuhan, di mana dia boleh berkembang biak Bapa, bukan pada manusia Bapa, tapi pada tempatnya semula Tuhan. Kembalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukuplah Tuhan kami mengalami Bapa masa pembelajaran ini Bapa, cukuplah bangsa kami, cukuplah dunia ini Tuhan mengalami masa-masa pendiaman ini Bapa, dan kami percaya Tuhan, setiap kami Bapa boleh belajar Tuhan, kami boleh mengerti makna daripada kebersamaan dalam Tuhan Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar Bapa kami akan belajar firman Tuhan Bapa. Sekali lagi urapi hamba Tuhan, urapi setiap kami juga boleh mendengar live ini Bapa, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Di momen kebangkitan Tuhan kami Bapa, ada sesuatu yang Tuhan bukakan bagi setiap kami Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang yang biasa hidup dalam Bapa jalan-jalan kami Tuhan, tapi kami orang-orang yang luar biasa Bapa, yang siap Bapa berjalan bersama Tuhan meraih kemenangan demi kemenangan Tuhan setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasai tempat ini Tuhan, kuasai ruangan ini Bapa. Kami percaya Bapa, di tempat ini Bapa kuasa Tuhan terjadi Bapa, di tempat ini Tuhan tercurah Bapa. Karena firman-Mu berkata Bapa, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka Aku akan ada bersama mereka. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, kami lebih daripada bilangan itu Bapa, kami percaya Tuhan Yesus yang kuasa hari di tempat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami akan mengatakan firman Tuhan. Kita yang siap untuk sama-sama isi firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom. 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 Tetap sukacita, amin. Walaupun keadaan hari-hari ini semakin mencekam Bapak Ibu, ini sudah masuk kita di mau bulan kedua kita ya mengalami pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita tetap kuat, amin. Kita akan banyak juga sharing dan juga kita akan bernyanyi Bapak Ibu sambil kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya pujian yang keluar dari hati yang murni akan menghasilkan suatu mesbah yang terbaik bagi Tuhan, amin. Segala sesuatu yang kita alami Bapak Ibu boleh dijawab dengan mungkin lagu-lagu hari ini banyak ya. Ada yang berkata bahwa ketika kita berdoa Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, amin. Bahkan Dia Allah yang mengerti. Bahkan hamba Tuhan sudah dapat banyak yang sudah dapat penglihatan akan terjadinya masa-masa sukar yang akan terjadi hari-hari ini Bapak Ibu ya. Salah satunya mungkin hambanya Pendeta Daud Tony sudah
berulang kali menyampaikan di gereja-gereja bahwa masa-masa kesulitan itu, masa-masa kesukaran itu dari 2018 akan sudah dimulai. Nah, apakah ini tanda-tanda dari penggenapan waktu itu? Tidak ada seorang pun yang tahu Bapak Ibu. Karena waktunya Tuhan katakan seperti pencuri yang datang pada waktu malam hari. Tidak seorang pun mengetahuinya Bapak Ibu. Tapi kita percaya sebagai orang yang tahu kebenaran, kita mempersiapkan diri kita. Amin. 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 Saya ucapkan sekali lagi selamat hari Paskah bagi kita semua. Amin. Kiranya kasih Tuhan memberkati kehidupan kita, menolong setiap kita. Hari ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh hambanya, Gembala Lokal Bapak Pendeta Jack Marpaung, dan juga Ibu Anita Silalahi sebagai Gembala di GBI FC Medan. Syukur oleh anugerahnya kita boleh bertemu kembali walaupun tidak bertatapan muka secara langsung Bapak Ibu, tapi kita percaya ada sukacita yang tetap besar bersama dengan kita. Amin. Tuhan cukupkan segala keperluan kita, bahkan Dia sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Puji nama Tuhan. Langsung saja Bapak Ibu kita buka firman Tuhan yang saya sudah persiapkan Bapak Ibu untuk kita sama-sama boleh bahas. Kita boleh buka dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Boleh buka Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-15. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 dan 58. Oke, ayat ini juga menjadi ayat kesenangan bagi saya, dan saya juga saudara suka ayat ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Demikian firman Tuhan ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Persekutuan kita hari ini tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Walaupun sekali di rumah tidak ada yang sia-sia. Amin. Semuanya berguna untuk membangun tubuh kita, membangun iman kita, terlebih lagi membangun diri kita di hadapan Tuhan. Dan saya suka di ayat yang ke-57 Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan dalam dirimu, aku telah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Katakan, imani Bapak Ibu. Iman itu harus dideklarasikan. Iman itu harus dipraktekkan. Bahkan iman itu harus diperkatakan setiap hari. Amin. Dimanapun kita berada, katakanlah ketika sedang angkutanmu, sedang pekerjaan kita, katakan bahwa iman itu harus dideklarasikan. Amin. Karena semakin sering kita ucapkan Bapak Ibu, itu akan terjadi kepada kita. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu takutkan itu akan menimpamu. Amin. Tapi hari ini apa yang kamu imani itu akan terjadi bagi hidup. Amin. Corona memang menakutkan Bapak Ibu. COVID-19 memang menakutkan bagi setiap orang yang, katakanlah, yang belum kuat dalam Tuhan. Apalagi orang yang kuat saja dalam Tuhan masih ada ketakutan Bapak Ibu. Apalagi orang yang hubungannya dengan Tuhan bisa dikatakan masih rendah, pasti ketakutannya lebih besar Bapak Ibu. Tapi kita percaya sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita boleh menjadi teladan bagi sesama kita. Amin. Amin. Saya melihat polemik hari-hari ini Bapak Ibu. Ternyata, maaf ya dalam tanda kutip, corona ini ada nilai positifnya juga. Kenapa ada nilai positif Bapak Ibu? Saya bilang ya, khususnya setiap orang boleh berbagi kepada, tanpa melihat agama, tanpa melihat status, tanpa melihat keadaan sekitar Bapak Ibu. Ya, katakanlah orang yang punya berkat lebih. Hari-hari ini banyak orang-orang yang dirumahkan Bapak Ibu, yang pekerjaan notabene itu harus bekerja setiap hari baru mendapatkan penghasilan. Nah, kita lihat orang-orang kaya yang punya berkat lebih Bapak Ibu, mereka mau memberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Saya melihat ini luar biasa. Ya kan, kalau kita kan dulu memberi, kadang kita lihat orangnya, kita lihat ininya, kan kebanyakan orang seperti itu, tapi tidak semua dalam tanda kutip ya. Tapi kita melihat hari-hari ini banyak orang yang mau memberikan hidupnya, memberikan sebagian apa yang dia miliki untuk memberkati orang lain. Maka Tuhan bilang, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Amin. Semuanya Tuhan perhitungkan. Tapi ingat, waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, saya sudah sering memberi, sudah sering melayani orang, tapi saya belum melihat sekarang apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Oh, hati-hati. Bukan dari kebaikan kita Tuhan akan melihat memberkati kita, tapi Tuhan melihat hati kita.
Amin. Amin. Firman Tuhan katakan ada perumpamaan seorang kaya Bapak Ibu yang dia katakan, Tuhan, aku sudah lakukan semua firman Tuhan, aku sudah lakukan semua hukum Taurat Tuhan. Tuhan bilang apa? Juallah seluruh hartamu dan bagikanlah berapa persen Bapak Ibu? Berapa? Bahkan lebih dari setengah itu harus dibagikan kepada orang lain, kepada orang yang berkekurangan. Bahkan seluruhnya pun Tuhan suruh. Dan orang muda itu langsung pergi Bapak Ibu dan bilang, aku belum sanggup. Dalam hatinya berkata seperti itu. Hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin yang Tuhan inginkan enggak melulu kita berikan harta Bapak Ibu, kekayaan, tapi hati kita yang mau memberi kepada Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana yang belum terlayani Bapak Ibu. Orang-orang di bawah kolong jembatan, orang-orang tertinggal, orang terasing. Tetapi ingat, dalam Tuhan kita memiliki visi dan misi daripada Tuhan. Amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Corona boleh terjadi Bapak Ibu, tapi kita percaya penyertaan Tuhan itu tetap berlangsung bagi setiap kita. Amin. Dikatakan tak sedetik pun Tuhan pernah tinggalkan kita. Kenapa? Satu helai rambut kita jatuh pun ya Tuhan yang tahu. Apalagi masalah yang ada saat ini. Tuhan bukan sedang tutup mata, tidak. Tuhan sedang izinkan hal ini terjadi. Kita tahu ada rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Berita Paskah adalah sebuah pertarungan yang Tuhan kerjakan melawan kekuatan-kekuatan jahat yang menjerat manusia. Ya, kita tahu iblis yang adalah bapa segala pendusta terus mencoba untuk melancarkan akhirnya Bapak Ibu. Hari-hari ini iblis lebih giat lagi bekerja. Ya kan, kadang ada yang katakan corona ini adalah sebagai awal mula daripada microchip itu Bapak Ibu. Dan kita dengar beritanya di Amerika Serikat sudah mulai, tapi masih dalam berita Bapak Ibu. Kita terus berdoa. Amin. Kalaupun hal itu terjadi Bapak Ibu, antikris sudah terjadi, maka percayakan kita tidak akan mengalaminya. Amin. 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 Kita pastikan kita sudah terangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga masa-masa sulit itu tidak akan kita alami lagi. Makanya mulai hari ini lakukan firman Tuhan, kerjakan, beritakan Injil. Karena apa? Sekarang media sosial sudah ada Bapak Ibu semuanya. Jadi firman Tuhan itu semakin gampang diberitakan. Orang punya media sosial, Bapak Ibu punya khotbah, masukkan di dalam Facebook, orang lain bisa lihat, bahkan sampai ke ujung bumi orang lain bisa lihat. Amin. Jadi penginjilan itu tidak lagi sebatas kita datangi orang, kita injili melalui media sosial. Engkau bisa injili orang. Engkau punya kontak di WhatsApp berapa banyak, kirim aja firman Tuhan setiap hari, nggak masalah. Masalah dia diterima atau tidak itu urusannya. Yang penting kita sudah lakukan tugas kita. Amin. Engkau punya Facebook, punya Instagram, kirimkanlah hal yang membangun. Amin. Di Instagram mungkin engkau bisa take video 1 menit, kirimkan kepada orang. Tegaskan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Amin. Karena waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu, bahkan sangat dekat Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Apakah yang harus kita kerjakan melihat semua ini Bapak Ibu? Apakah kita akan terus berdiam diri? Saya percaya tidak. Ketika ada waktu firman lebih lagi banyak bisa berdiam diri sambil baca firman Tuhan, sambil bisa main Facebook, tak masalah. Ya kan? Kenapa? Di gereja aja kadang kita, ya kan, mohon maaf Tuhan, nggak gereja online aja, gereja biasa, tetap masih online kita kan. Kadang ada WhatsApp masuk, ada Facebook masuk, dibuka. Nah ini gereja online, lebih lagi kita boleh aktif. Amin. Boleh pegang handphone masing-masing, bayangin ya kan. Bisa dengan firman Tuhan, boleh pegang handphone. Bagikan firman Tuhan ini kepada orang-orang supaya mereka boleh diberkati. Amin. Amin. Dikatakan bahwa jerih payah itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu, ya. Amin. Ingat, Tuhan mengalahkan kejahatan, Tuhan mengalahkan maut, Tuhan mengalahkan semua kesia-siaan, Tuhan mengalahkan semua kelemahan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan pernah sia-siakan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terlebih lagi engkau sudah mengerti firman Tuhan, bagikan firman ini kepada orang lain. Dimanapun engkau berada, mungkin punya waktu 1-2 menit, katakan tentang kebaikan Tuhan. Mau orang itu tidak terima, itu urusannya. Yang penting urusanmu, tugasmu sudah mengerjakan itu, memberitakan firman Tuhan. Kita buka Roma 8 ayat 31 Bapak Ibu. Roma 8 ayatnya 31.
Saya akan bacakan bagi kita semua. Oke, ayat-ayat ini menjadi ayat favorit ya bagi setiap kita. Nanti Bapak Ibu boleh baca sampai 39, tapi saya mau baca ayat 31 aja Bapak Ibu sebagai pengantarnya. Judulnya sana dikatakan keyakinan iman. Saya bacakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Kalau Allah di pihak kita Bapak Ibu, tidak seorang pun dapat melawan kita. Bahkan virus corona sekalipun tidak akan sanggup melawan kita. Amin. Virus itu Bapak Ibu bisa dikalahkan. Para pakar mengatakan imun tubuh yang kuat. Ya, dengan imun tubuh itu maka virus mudah dikalahkan. Beda virus dengan bakteri Bapak Ibu. Nanti boleh tanya di kedokteran. Bakteri itu boleh dikalahkan dengan vaksin ataupun dengan multivitamin yang lain Bapak Ibu. Dengan katakan antioksidan atau juga formulanya Bapak Ibu. Tapi kalau virus ini Bapak Ibu, nggak bisa Bapak Ibu. Harus dari dalam diri kita sendiri yang mengeluarkan imun tubuh yang kuat sehingga virus itu boleh kalah. Amin Bapak Ibu. Makanya hari ini waspadalah, tetap berjaga-jaga. Ketika pemerintah mengatakan tetap jaga jarak, tetap di rumah. Kalau seboleh mungkin jangan keluar Bapak Ibu. Tetap di rumah. Konsumsi makanan-makanan yang memiliki vitamin C yang tinggi, ya ataupun high dose Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk imun tubuh kita boleh kuat. Amin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada darah Yesus yang telah mengalir dalam hidup kita. Bilur-bilurnya yang kuat itu yang sanggup menyembuhkan setiap kita. Amin. Jangan takut, jangan bimbang Bapak Ibu. Ingat, tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa pengetahuan Tuhan, tanpa izin Tuhan. Semua itu diizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang Yesus alami ketika Dia akan disalibkan Bapak Ibu? Ya, kita tahu Yesus sendiri, yang itu orang Nazaret, menjadi korban ketidakadilan Bapak Ibu. Ya, hari ini mungkin kau merasa engkau tidak adil, kau merasa engkau disepelekan, engkau merasa engkau dipinggirkan Bapak Ibu. Ingat, Yesus sendiri sudah mengalaminya Bapak Ibu. Ya, dari tanah kelahirannya sendiri Bapak Ibu, Dia dianiaya, Dia disiksa, bahkan disalibkan Bapak Ibu. Tapi ada hal yang luar biasa sebelumnya Bapak Ibu. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, apa yang Pilatus katakan? Ketika Pilatus tanyai Yesus, apa yang Yesus lakukan? Pilatus katakan, aku serahkan orang ini kepadamu karena aku tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Lihat, seorang raja sudah katakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini, mengatakan kepada Yesus. Tetapi orang-orang yang berniat untuk menyalibkan Yesus itu tetap membangkang dan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Hari-hari ini Bapak Ibu mungkin kita bingung, kita kadang kecewa dengan orang sekitar kita. Kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan seperti ini. Jangan takut Bapak, jangan pernah tawar hati Bapak Ibu. Ingat, waktunya Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Yesus dengan setianya, dengan terdiamnya tetap mengikuti proses itu Bapak Ibu. Ingat, waktu Taman Getsemani Tuhan sudah tawar-menawar. Yesus juga sudah tawar-menawar 3 kali dengan Tuhan. Ya, Tuhan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada. Tapi lihat di belakangnya ada katanya lagi Bapak Ibu. Tapi bukan kehendakmu yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Setiap kita boleh punya keinginan Bapak Ibu, boleh punya kehendak, tapi tetap sertakan di belakang. Amin. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, terjadilah bagi itu. Amin. Nah, sebagai ayatnya Bapak Ibu dikatakan tadi Lukas 23 ayat 4 ya. Lukas 23 ayat 4. Oke. Saya akan bacakan. Ini yang Pilatus katakan ketika Yesus disidangnya. Setelah dia menanyai Yesus, ini yang Yesus katakan, ini yang Pilatus katakan kepada orang-orang, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi hari itu. Kita baca ya, Lukas 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lihat Bapak Ibu, Yesus sendiri, kalau dia katakan pun lewat semua ini bisa, tapi dia tetap kehendak Bapa yang terjadi. Amin. Lebih lagi saat ini tetap kita andalkan Tuhan, tetap kita percayakan Tuhan sebagai berkehendak atas kehidupan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu saya katakan bahwa kabar kebangkitan sebagai berita kehidupan yang membawa kemenangan bagi setiap kita. Amin. Percaya nggak Bapak Ibu, dari dulu berita bohong itu sudah ada terjadi. Alkitab sudah catat Bapak Ibu.
Ya, lihat ketika kematian Yesus, ya, dikabarkan berita kebohongan tentang kebangkitannya Bapak Ibu. Sebentar kita buka lalu Matius 28. Boleh buka Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, ya. Saya bacakan bagi kita semua. Di sana ada judulnya Dusta Mahkamah Agung. Ya. Jadi jangan heran ya. Kalau hari-hari ini pun sudah terjadi seperti itu, kita sudah mencatatnya dulu Bapak Ibu. Kita bacakan ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 13 dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apapun. Maka mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Lihat Bapak Ibu, bukan ketika Yesus hidup aja dia ayah. Ketika sudah bangkit pun Bapak Ibu, dia tetap dia ayah. Dikatakan murid-muridnya mengambil mayat Yesus Bapak Ibu dari lubang kubur itu. Padahal di situ penjaga-penjaga, tapi mereka tidak menemukan lagi hari itu jasad Yesus tempat itu Bapak Ibu. Yang sudah mereka salibkan, mereka sudah cabut-cabut, tidak menemukan lagi. Dan mereka katakan murid-muridnya mengambil itu, gak mungkin dia bangkit. Tapi hari ini kita percaya sebagai orang yang beriman, kita percaya Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Amin. Ada humor seperti ini Bapak Ibu sebagai penutup daripada firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Ada seorang anak Tuhan, katakan namanya Filipus Bapak Ibu ya. Biasakan sebagai nasionalismenya tinggi, biasakan kita pasang foto presiden dan wakil presiden di rumah kita ya kan. Kebetulan saudara Filipus ini pasang salib dan juga di kiri kanannya ada gambar presiden dan gambar wakil presiden. Ini hanya sekedar humor Bapak Ibu ya, tidak menyinggung pada siapa-siapa. Nah, lalu datang dua orang polisi datang Bapak Ibu dan bilang seperti ini. Maaf Pak Filipus, kami mendapatkan laporan bahwa Anda melakukan pelecehan terhadap lambang negara seperti itu ya kan. Kenapa? Bapak tahu nggak peristiwa Yesus disalibkan? Siapa yang ada di kiri kanannya kira-kira? Itu bagaimana kira-kira? Ada situ ada salib di kiri kanannya, kok ada presiden sama wakil presiden? Bapak tahu nggak? Ketika Yesus disalib, yang di sebelah kiri kanannya itu adalah orang jahat. Oh, sontak Pak Filipus, loh Pak saya tidak merasa seperti itu. Ya, Pak Filipus bingung kenapa? Karena di situ ada salib, di kiri kanannya ada Pak Presiden dan Wakil Presiden. Sementara ketika Yesus disalib, yang ada penjahat di kiri kanan. Lalu temannya yang satu lagi, polisi satu lagi katakan, Pak Filipus sudah berapa lama menjadi Kristen? Sudah berapa lama menjadi pengikut Tuhan? Sejak lahir Pak seperti itu. Luar biasa. Saya mau tanya satu hal pada Bapak. Kira-kira apa golongan darah Yesus? Pak Filipus sontak. Mana pernah dipelajari? Gak ada di dipelajari. Yesus itu golongan darahnya apa? Aduh Bapak ini sudah dari kecil Kristen, dari kecil baca firman Tuhan. Apa punya kidung jemaat? Punya Pak, coba ambil. Lalu Pak Floris itu bilang, coba Bapak buka Pak. Ya, kidung jemaat nomor 36. Lantas Pak Filipus buka. Apa di sana dikatakan di judulnya Pak? Oh, darah Tuhanku. Nah itu, darah Yesus adalah golongan darah Yesus adalah ahli terbisu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita terlalu pusingkan diri kita dengan hal yang tidak membangun hidup kita Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas Bapak Ibu. Bukan hanya perkara perut saja Bapak Ibu, bukan hanya perkara kekayaan saja Bapak Ibu, tapi pikirkan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Sukses bagi kita semua, selamat Paskah bagi kita semua, dan kiranya momen ini menjadi momen kekuatan bagi setiap kita, sehingga lebih lagi kita memaknai kebangkitan ini sebagai suatu hal yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Tidak pernah sia-sia pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Jangan jadikan ini sebagai rutinitas biasa. Setiap tahun pasti ada Paskah, setiap tahun pasti ada kelahiran, setiap tahun pasti ada Natal. No, ya. Tapi lebih lagi maknai setiap tahun-tahun kehidupanmu pastikan ada perubahan. Amin. Amin. Pastikan ada kemajuan. Ya. Sebenarnya momen yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen adalah Paskah ini Bapak Ibu. Kelahiran juga penting, tapi saya katakan Paskah yang terlebih penting Bapak Ibu. Karena di sini karya terbesar itu dinyatakan bagi setiap kita.
Siapakah yang mau mati untuk sahabatnya sendiri, Bapak Ibu? Nggak ada, Bapak Ibu. Apalagi corona, ya kan? Mati kalau kita karena corona, Bapak Ibu. Jangankan dilihat, jangankan dikawani, dilihat aja enggak, Bapak Ibu. Ya kan? Yesus sendiri, dia nggak kenal kita, Bapak Ibu. Kita nggak kenal dia, tapi dia mau serahkan dirinya sebagai ganti kita. Amin. Tidak ada waktu untuk bermain-main lagi, tidak ada waktu untuk berlaya-laya lagi. Kerjakan firman Tuhan, beritakan keselamatan dan hidup kita. Dan semua orang yang diberkati Tuhan akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya akhiri firman Tuhan. Dan biar kiranya setiap kita tetap berdoa di rumah masing-masing. Ibadah ini akan segera selesai sebentar lagi, Bapak Ibu. Tapi kita percaya dalam Tuhan. Iman kita kuat, iman kita teguh selamanya dalam Dia. Amin. Dan saya rindu menyanyikan sebuah lagu, Bapak Ibu, sebagai penutup bagi kita saat ini. Sebelum nanti juga ada dua syafaat juga oleh dua berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Jack Mangpalu.
Terima kasih Tuhan, ini menjadi pujian kami kepadamu Tuhan. Ketika waktunya nanti tiba Tuhan, maka kami percaya Tuhan, Tuhan berkata kepada setiap kami, Bapa, sabarlah hai hamba-Ku yang setia. Amin. Marilah duduk bersamaku dan makan bersamaku satu meja. Seperjamuan dengan Tuhan itu adalah hal yang kita nanti-nantikan Bapak ini. Dan kita percaya ketika kita menjaga hidup kita, menjaga iman kita dalam Tuhan, hal itu tidak akan mustahil bagi setiap kita Bapak Ibu. Dan kita percaya apa yang kita tabur hari-hari ini Bapak Ibu, kita akan menuai dengan sukacita sampai Tuhan datang menyampaikan kebaikan, menyatakan kemuliaan bagi setiap kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan mengapaikan firman-Mu Bapak Tuhan sudah disampaikan hari ini Bapak. Dan kiranya Bapak bukan sekedar firman biasa Bapak, terlebih lagi kalau setiap kami boleh memaknainya Bapak sebagai kebangkitan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak akan pernah takut lagi Bapak, sebab Engkau yang berkata Tuhan, Engkau yang memegang setiap tangan, memegang setiap kami dengan tangan kananmu yang kuat Bapak, sehingga setiap kami ketika kami jatuh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sampai tergeletak Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hamba kembalikan kepadamu dan kami kembalikan kepadamu saja Tuhan. Biar nama Tuhan yang tinggi, nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Hamba manusia biasa Tuhan. Biar hamba semakin mengecil di hadapan-Mu Tuhan, Engkau semakin besar Tuhan. Hamba semakin menghamba di hadapan-Mu Tuhan, dan nama Tuhan semakin dibesarkan atas kehidupan kami, atas kehidupan jemaat-Mu Tuhan, atas kehidupan seluruh pelayan Tuhan Bapak, atas kehidupan seluruh anak-anak Tuhan Bapak yang menyaksikan live ini Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus baik, terpujilah Engkau Bapak. Gereja-gereja-Mu Tuhan pelihara Bapak. Seluruh gereja yang hari ini tertutup pintunya Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau Bapak yang menjadikan Bapak setiap rumah-rumah menjadi rumah doa, menjadi gereja Bapak, di mana anak-anak boleh beribadah, setiap keluarga boleh Bapak bersatu hati menaikkan pujian bagi Tuhan Bapak. Karena yang percaya hari-hari ini Bapak adalah hari-hari yang Tuhan memberikan kepada kami Tuhan, untuk lebih lagi kami membangun diri kami dalam Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga menaikkan syafaat kami, doa-doa kami kepada Tuhan Bapak. Tuhan yang memberkati, Tuhan memimpin bangsa kami Bapak. Indonesia kami cintai Tuhan, dari RI 1 Bapak sampai kepada jajaran terendah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan, Bapak Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa Bapak Sawakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kalau hari-hari ini mereka Tuhan bekerja keras untuk Bapak menjahterakan bangsa ini Bapak, maka Bapak lihat Bapak makanan mereka, lihatlah Bapak jerih payah mereka Bapak. Kami percaya orang-orang ini adalah Tuhan pilih Bapak untuk menyatukan bangsa ini Bapak. Orang-orang yang Tuhan pakai Bapak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Bapak lewat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapak, orang-orang Tuhan yang ada di sekitar mereka Tuhan berkati Bapak. Orang-orang yang terus Bapak membackup mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Setiap bully Bapak, setiap Bapak bagian yang disampaikan pada anak-Mu ini Tuhan, kami percaya Bapak lebih lagi anak-Mu ini kuat Bapak sebagai Presiden Tuhan, sebagai orang nomor 1 di bangsa ini Bapak. Hamba-Mu tetap kuat, tetap teguh Bapak, tetap berdiri Bapak, menyatakan Bapak bahwa dia mengasihi bangsa ini Bapak dan mau berkorban bagi bangsa ini Bapak. Berkat seluruh program-program yang dikerjakan Bapak khususnya untuk menangani COVID-19 ini Bapak. Kami berdoa Bapak, berkati TNI Polri Bapak, berkati seluruh pihak keamanan yang bekerja Tuhan untuk menstabilkan tempat dan menjaga kondusivitas Tuhan di bangsa ini Bapak, memastikan setiap orang Bapak tidak keluar Bapak untuk hal yang tidak penting sekali Bapak. Kami berdoa Bapak, virus ini akan segera berakhir melalui nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Seluruh saya sudah dikerjakan Tuhan, baik itu penyemprotan desinfektan Tuhan, seluruh pembagian masker gratis Tuhan, pembagian makan-makanan bagi-bagi orang yang kekurangan Bapak. Kami percaya semua tidak akan pernah sia-sia Bapak. Terpujilah untuk Indonesia baik, terpujilah untuk Bapak. Kami merindukan Tuhan bangsa kami Bapak, bahkan dunia ini dibebaskan daripada virus COVID-19 Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Terpujilah untuk Indonesia yang baik, terpujilah Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapak, seluruh pelayan-pelayan Tuhan Bapak, seluruh hamba-hamba-Mu Bapak, baik yang ada di desa, di kota Bapak, tempat terpencil sekalipun Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mengurapi Bapak, Tuhan yang terus Bapak perlengkapi setiap kami Bapak. Kalau pun ada umat-Mu yang berkekurangan Bapak, maka biarkanlah Bapak tangan kemurahan-Mu Bapak, tangan pengasihan-Mu Bapak, Bapak berkati kehidupan mereka Bapak. Engkau arahkan Bapak setiap hati para raja-raja, para bangsa-bangsa Bapak, para orang yang punya berkat bagi Tuhan untuk mengulurkan tangan mereka Bapak, memberkati orang yang berkekurangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Kami juga Bapak yang memiliki Bapak kemumpanan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan Bapak yang ada kekurangan, mampukan kami Tuhan untuk menyalurkan sebagian apa yang kami miliki Tuhan. Tidak harus banyak Tuhan, tapi ada Bapak bukti kami Bapak mengasihi, menyatakan kami Bapak orang-orang yang mengerti firman Bapak dan mau berbagi bagi sesama kami Bapak. Terpuji
Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan diberkati bangsa kami Indonesia Bapak, diberkati pulau-pulaunya Tuhan, diberkati lautnya, diberkati perairannya Bapak, diberkati hasil buminya Tuhan, diberkati semua orang di dalamnya Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia Bapak, dari ujung barat sampai ujung timur Bapak, kami berdoa Bapak. Oh, dari Sabang sampai Merauke Bapak, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Indonesia sejahtera dalam tangan Tuhan Bapak. Kami percaya Bapak, Indonesia boleh maju untuk kembali bagi nama Tuhan Bapak. Seluruh buatan untuk bangsa ini Bapak, kami berdoa Tuhan, nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah Bapak. Kami siap Bapak sebagai anak-anak Tuhan menantikan jawaban doa kami Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada mungkin umatmu yang sakit saat ini Tuhan, anak-anak Tuhan Bapak yang mengalami kelemahan tubuh hari ini Bapak, kami mengarahkan tangan kami Tuhan. Mari popangkan tangan bagi setiap bagian yang sakit, dan biarkan kuasa Tuhan boleh bekerja, iman setiap pekerjaan Tuhan boleh terjadi. Kami berdoa Bapak, siap sakit penyakit Bapak, demam, kemungkinan flu dan batuk Bapak, Bapak penyakit yang berat lainnya Bapak, kami imani, kami berkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hidup Yesus menyembuhkan setiap sel-sel yang lemah Bapak, setiap sel-sel yang sakit Bapak, setiap sel-sel yang mati digantikan dengan sel-sel yang baru Bapak. Pujilah Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kami Bapak. Selama kami menyembah Tuhan, selama kami masih di dalam Tuhan, maka perkara yang ajaib boleh terjadi di hidup kami. Amin. Pujilah Engkau Bapa yang baik, puji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati Tuhan keperluan gereja, membawa seluruh Tuhan umat-umat-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa, gedung gereja yang kami tempati saat ini Tuhan berkati Tuhan ini Bapa. Pihak Medan mau juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami berdoa Bapa, tangan pengasihan Tuhan, batang perlindungan Tuhan terbuka Tuhan, akan berdoa Bapa, biarlah Tuhan malaikat menjaga-jaga Tuhan, melindungi Bapa, bahkan menjaga setiap aset-aset gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, demikian sejak kami ada di tempat ini Bapak, Tuhan juga berkati kami, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah Tuhan, yang kami percaya hikmat, kebajikan, kemurahan Tuhan ada bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan, berkati program live ini Bapak, untuk menjadi berkat bagi siapa orang yang mendengarkannya Bapak. Kami percaya Bapak, siapapun yang mendengarkannya Tuhan akan diberkati dan akan membagikannya kepada orang lain Bapak. Terpujilah Bapak yang baik. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami rindu Bapak untuk menerima berkat Bapak yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, berdiri kita semua. Semua angkat tangan kepada Allah Bapa. Diberkatilah kau di rumah. Diberkati kau di luar. Diberkati keluar masukmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati bisnismu. Diberkati studimu. Engkau naik tidak pernah turun, menjadi kepala tidak pernah menjadi ekor. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Pastor Kudus, memimpin membimbing kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali kedua untuk menjemput kekasih-kasihnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati oleh firman Allah, sama-sama kita berkata, Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.